Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajarannya adalah kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Pengertian hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan hewan vertebrata dengan hewan invertebrata. Perbedaan yang pertama terletak pada kerangkanya. Hewan vertebrata memiliki kerangka yang berada di dalam tubuhnya, sedangkan hewan invertebrata memiliki kerangka yang berada di luar tubuhnya. Untuk perbedaan ukuran badan, hewan vertebrata memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan hewan invertebrata. Perbedaan yang terletak pada pergerakannya, hewan vertebrata cenderung lebih cepat pergerakannya jika dibandingkan dengan hewan invertebrata. Untuk perbedaan sistem peredaran darahnya, hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup, sedangkan hewan invertebrata memiliki sistem peredaran darah terbuka. Apa itu sistem peredaran darah tertutup? Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah ke seluruh tubuh melalui seluruh pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, untuk sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak selalu melewati pembuluh darahnya. Cukup jelas ya? Untuk perbedaan bentuk tubuh, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetris, sedangkan hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh yang tidak simetris. Pengertian simetris adalah susunan bagian tubuh yang jika dibagi menjadi dua bagian, artinya ada bagian kanan dan kiri. Bagian kanan dan kirinya adalah seperti gambar cermin, artinya sama antara bagian kanan dan bagian kiri. Kalau yang tidak simetris berarti antara bagian kanan dan bagian kirinya tidak sama. Untuk perbedaan lapisan kulit, hewan vertebrata memiliki dua lapisan kulit, ada epidermis dan dermis, sedangkan hewan invertebrata hanya memiliki satu lapisan kulit, yaitu epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar, sedangkan dermis adalah lapisan kulit yang lebih dalam dibanding dengan epidermis. Untuk perbedaan jumlah spesies di bumi, hewan invertebrata jauh lebih banyak dibandingkan hewan vertebrata. Hampir 100% ya hewan invertebrata jumlahnya yang ada di bumi itu, sedangkan yang hewan invertebrata hanya 2%. Nah, yang tergolong kelompok hewan yang tergolong hewan vertebrata, kelompok hewannya adalah mamalia, ikan, reptil, burung, dan amfibi. Sedangkan kelompok hewan invertebrata adalah arthropoda, protozoa, serangga, dan lain-lain. Keragaman dan penyebaran fauna di Indonesia. Sebagai daerah dengan jumlah persebaran hutan yang banyak, Indonesia juga memiliki kekayaan fauna yang jumlahnya tidak sedikit loh. Perbedaan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace, artinya garis yang memisahkan fauna bagian barat Indonesia dengan fauna bagian tengah Indonesia. Nih, ini bagian barat, yang ini bagian tengah. Dan
Dan ada garis Weber yang memisahkan fauna bagian tengah dengan fauna yang berada di bagian timur wilayah Indonesia. Nah, dua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Ada bagian oriental sebelah sini, yang tengah itu adalah bagian peralihan, dan yang sebelah kanan adalah bagian Australia. Kita akan bahas satu persatu. Wilayah oriental. Fauna Indonesia bagian barat yang termasuk wilayah oriental meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna di wilayah ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan fauna Asia. Beberapa fauna khas Indonesia bagian barat diantaranya harimau Sumatera, badak bercula 1, orang hutan, bekantan, dan banting Jawa. Dan masih banyak yang lainnya. Untuk wilayah peralihan, fauna Indonesia Tengah merupakan fauna yang tidak terdapat di Indonesia bagian barat dan timur, sehingga disebut sebagai wilayah peralihan. Fauna di wilayah peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang terdapat di wilayah ini diantaranya komodo, tapir, anoa, dan burung maleo. Untuk wilayah Australia, fauna Indonesia bagian timur hampir mirip dengan fauna di Australia. Mengapa? Karena Irian dan Australia dahulu merupakan satu daratan, makanya hewannya itu mirip dengan wilayah Australia. Fauna di wilayah ini diantaranya cendrawasih, merak, malabi, dan kasuari. Nah, kamu masih ingat bahwa ketika kita ingin memelihara hewan, hal yang tidak kalah penting selain memberikan kandang yang layak dan memberikan makanan pada hewan peliharaan adalah dengan memberinya kasih sayang. Memberikan kasih sayang pada hewan peliharaan merupakan contoh pengalaman sila Pancasila kedua loh. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan mencapai semua itu. Lantas, nilai-nilai apa saja sih yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Cekidot. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila antara lain, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus beriman kepadanya dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tidak memaksakan suatu agama dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh pengamalannya adalah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalian masih ingat dengan lambang sila pertama Pancasila? Ya, betul. Lambangnya adalah bintang. Lanjut. Nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat,
mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh pengamalannya apa saja? Membantu korban bencana alam, memberi santunan kepada orang miskin, mengunjungi teman yang sakit, menghargai hak asasi manusia, tidak membedakan derajat manusia. Lambangnya apa? Yes, lambangnya adalah rantai. Selanjutnya adalah sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, memiliki sifat bangga ketika menggunakan bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia, rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia, memiliki cinta kepada bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh pengamalannya apa? Cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, tidak memusuhi suku tertentu, termasuk tidak bertengkar dengan teman, merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Lambangnya apa? Pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sila keempat, yang berlambang kepala banteng, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila tersebut? Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh pengamalannya, bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, bermusyawarah dalam pemilihan ketua RT, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah mampu bersikap adil kepada diri sendiri dan orang lain, menghindari diri dari sifat pemborosan, dan selalu bergaya hidup mewah. Jadi itu harus dihindari. Menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Contoh pengamalannya apa saja? Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka berhemat, tidak merusak fasilitas umum, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat. Nah, itu salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat. Yang kelima maksudnya. Lambangnya padi dan kapas. Yeay, selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya untuk tugas Ibu akan kirim via Google Form. Assalamualaikum.